Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, ku berharap kita senantiasa diberkati Tuhan di tengah pergumulan, kesulitan, bahkan berbagai macam tantangan kehidupan. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padukaan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, menyembuhkan luka batin, Tuhan Sang Penyembuh. Tetapi upaya kita juga menjadi sangat penting. Kita sudah membahas 3 hal kemarin. Kalau mau kita menyembuhkan hati yang remuk, luka batin, patah hati, maka yang pertama adalah akuilah. Banyak orang memakai topeng supaya tidak kelihatan dia sedang punya pergumulan, kesulitan. Tapi syarat pertama adalah akuilah. Akuilah. Yang kedua, kemarin kita sudah bahas, yaitu luapkan emosimu secara terkendali. Jangan dipendam, tapi luapkan secara terkendali. Kalau memang pengen nangis, nangislah. Tentu tidak harus meraung-raung ya. Kalau pengen marah, marahlah. Tapi tidak boleh bikin kesalahan dan dosa. Apalagi melanggar hukum. Ya. Yang ketiga, hadirkan peristiwa pahit itu, refleksikan, hayati, dan ambil hikmahnya. Nah, saudara, pada bagian keempat ini, saya mengajak kita untuk meneruskan apa yang perlu kita lakukan. Selain akui, apa yang perlu kita lakukan? Selain luapkan terkendali, dan juga hadirkan, ambil hikmah. Maka yang keempat, yang kita mau belajar hari ini adalah bagaimana kita harus curhat, curahan hati. Tentu tidak boleh ke sembarang orang. Sebaiknya tidak di media sosial, apalagi ngablak-ngablak cetok gitu ya, cablaka enggak. Mungkin samudono oke, dalam bentuk mungkin ungkapan terselubung oke. Tapi yang dimaksud pada kesempatan ini adalah curhat, curahan hati. Baik, kita akan belajar tentang hal ini dengan landasan dari sabda atau firman Tuhan. Kita akan membaca Mazmur 142. Mazmur 142 ayat 2 dan 3. Yang demikian sabdanya. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku ku beritahukan ke hadapannya. Mazmur 142 ayat 2 dan 3. Saudara, dari ayat ini kita menemukan satu teladan dari pemazmur Daud, yaitu curhatnya. Tidak sembarang curhat. Curhatnya tidak sembarang media sosial, tapi curhatnya adalah langsung kepada Tuhan. Jadi, dia curhat di dalam doa. Langkah keempat, kalau kita ingin sembuh dari patah hati, luka batin, saudara harus membuka diri untuk curhat kepada Tuhan. Doa, tapi stop dulu. Doa yang saya maksudkan bukan ritual. Harus begini, harus begitu, sikapnya begini, bahasanya begitu, harus kiblatnya begini, tidak. Doa yang dimaksud di sini adalah relasi dengan Tuhan, curhat kepada Tuhan. Sehingga pemazmur mengatakan, dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan.
dengan nyaring, aku memohon kepada Tuhan. Ayat 3, aku mencurahkan keluhanku. Lalu dikatakan, kehadapannya kesesakanku kuberitahukan kepadanya. Saudara, curhat kepada Tuhan, mohon kekuatan, mohon penyertaan, mohon berkat, dan curhat kepada Tuhan, maka Tuhan menolong kita. Itu langkah yang keempat. Selain mengakui, selain luapkan emosi terkendali, selain hadirkan ambil hikmahnya, maka yang keempat adalah curhat kepada Tuhan. Ada pertanyaan, Pak, kalau curhatnya ke sahabat, boleh enggak? Saya jawab boleh. Boleh, tapi harus hati-hati. Kalau saya ditanya lebih suka curhatnya itu ke profesional, misalnya ke konselor pastoral yang jelas memiliki etikanya sendiri. Jadi tidak akan masalah kita itu dibawa kemana-mana. Kita cerita tentang daging, di sana sudah jadi rendang, lalu beredar di sana sudah jadi sate, lalu di sana beredar sudah jadi empal, lalu sudah jadi sop lah, macam-macam nanti. Jadi kalau curhat ke orang, saya sarankan lebih ke profesional yang dipercaya dan bisa menjaga rahasia kita. Selain tentu tadi kepada Tuhan. Saudara, bila ini dilakukan, setiap kita punya pergumulan, kita curhat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka akan menjadi berkat dan bertahap akan sembuh. Apa yang kita hayati, apa yang jadi kita hadapi itu disembuhkan Tuhan. Saudara, pada bagian lain, pemazmur mengatakan dalam Mazmur 46 ayat 2. Mazmur 46 ayat 2 dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amsal juga mengungkap ini, Mazmur juga mengungkap hal ini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, ini di Mazmur 46 ayat 2. Oleh sebab itu, cobalah untuk mulai sekarang menata diri, memeriksa apa yang menjadi luka batin kita, lalu kita bawa kepada Tuhan di dalam doa, dan bergumul dalam doa sungguh-sungguh, bukan ritual, dan Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Adapun tips yang keempat, tadi, bagaimana kita curhat, maka berikutnya yang kelima adalah kita harus berani membuat list, daftar apa yang harus kita selesaikan sehubungan dengan luka batin atau patah hati atau hati yang remuk. Dan list itu merupakan daftar. Karena begitu banyaknya harus dibuat daftar. Ya, 1, 2, 3. Lalu kita lakoni, kita berdoa satu persatu. Make a list, membuat daftar. Saudara, Roh Kudus akan menolong kita. Kalau daftar itu sudah dan doa itu dilakukan, maka ada janji Tuhan bahwa Roh Kudus membantu kelemahan kita sehingga kita bisa berdoa dengan benar. Saudara buka Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Yang begini sabdanya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roma 8 ayat 26. Kita membawa dalam doa
list daftar itu tadi yang sudah kita buat. Itu cara yang kelima. Sebab kalau tidak ada daftar itu, kita tidak ingat, kita merasa diri sudah bagus, kita merasa tidak punya lagi beban-beban. Padahal beban-beban itu ada di dalam sanubari kita. Ditulis di keluarga, ditulis di lingkungan, ditulis di relasi tempat kerja, ditulis di gereja mungkin, ditulis, dan seterusnya. Jadi hari ini kita belajar curhat dan make a list. Curhat dan membuat list, maka Tuhan akan menguatkan dan memberkati. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kemarin kita belajar tentang bagaimana mengakui, bagaimana lalu luapkan emosi tapi terkendali, bagaimana hadirkan peristiwa pahit, refleksikan dan ambil hikmah. Dan hari ini kita belajar dua hal, yaitu bagaimana kita curhat, terutama kepada Tuhan, dan yang kedua membuat list untuk membuat kita punya disiplin doa kepada Tuhan. Saya percaya ini akan menjadi berkat buat saudara, dan kita akan teruskan pada bagian ketiga besok, bagaimana untuk poin-poin yang ke-6 dan ke-7. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Semoga Tuhan memberkati dan menyertai, sehingga kami hari ini belajar 2 tips, setelah kemarin 3 tips, sehingga ada 5 yang boleh kami lakukan, dan kami belajar untuk berserah kepada Allah. Terima kasih Tuhan, demi Kristus pengantara kami berdoa. Amin.